Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang penyakit paru akibat kerja dan bagaimana sih tata laksana serta pencegahannya. Yuk kita lihat sama-sama. Oh iya, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 11 program pendidikan profesioner Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Yang pertama kita akan membahas penyakit paru akibat kerja merupakan penyakit atau kelainan paru yang terjadi akibat terhirupnya partikel, kabut, uap atau gas yang berbahaya saat seorang sedang bekerja. Kedua, beberapa jenis partikel yang ada di antaranya bisa menyebabkan penyakit paru, yaitu partikel organik dan anorganik. Ketiga, berbagai penyakit dapat timbul dalam lingkungan pekerjaan yang mengandung debu industri, terutama pada kadar yang cukup tinggi, antara lain bronkitis, asma kerja, kanker paru, dan lain-lain. Macamnya pertama akibat debu organik yaitu debu kapas, debu padi-padian. Kedua akibat debu anorganik yaitu debu abses, debu timah. Ketiga akibat gas iritan yaitu polutan. Selanjutnya kita akan membahas 9 macam penyakit akibat pencemaran debu di tempat kerja. Yang pertama ada silikosis, pneumatitis kimia, asma, sampai kanker paru. Nah, setelah kita mengetahui macam penyakit akibat pencemaran debu, yang pertama kita akan membahas silikosis. Silikosis adalah penyakit yang paling penting dari golongan penyakit paru akibat kerja. Penyebabnya adalah silika bebas. Gejalanya pada tingkat ringan ditandai dengan batuk kering. Pada lansia didapat hiperresonansi karena emfisema. Pada tingkat sedang terjadi sesak nafas tidak jarang bronkial. Pada tingkat berat terjadi sesak nafas mengakibatkan cacat total sampai kegagalan jantung kanan. Yang kedua adalah penyakit asbestosis, yaitu akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Menghirup serat asbes bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut di dalam paru-paru. Jaringan paru-paru yang membentuk fibrosis tidak akan mengembang dan mengempis sebagaimana mestinya. Gejala pertama adalah sesak napas ringan sampai sesak napas berat. Penyakit akibat asbes yang pertama plak pleura, kedua mesotelioma maligna, ketiga efusi pleura. Yang ketiga yaitu bisinosis. Penyakit bisinosis adalah penyakit pneumokoniosis yang disebabkan oleh pencemaran debu napas atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke paru-paru. Bisinosis terjadi hampir secara eksklusif pada orang-orang yang bekerja dengan kapas yang belum diolah. Gejalanya semakin memburuk pada hari-hari kerja. Yang kedua, gejala membaik jika penderita jauh dari tempatnya bekerja. Yang ketiga, dada terasa sesak. Macam yang keempat yaitu antrakosis. Penyakit antrakosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Gejalanya paru-paru hitam simplek, biasanya tidak menimbulkan gejala. Tetapi banyak penderita yang mengalami batuk menahun dan mudah sesak nafas karena mereka juga menderita emfisema atau bronkitis. Penyebabnya merupakan akibat dari terhirupnya serbuk batu bara dalam jangka waktu yang lama. Macam yang kelima adalah berylliosis, yaitu udara yang tercemar oleh debu logam beryllium, baik yang berupa logam murni, oksidan, sulfat, maupun dalam bentuk halogenik. Penyebabnya adalah pemaparan beryllium terutama terjadi melalui penghirupan asap atau debu beryllium dan kontak langsung melalui kulit yang terluka. Gejalanya penderita pneumatitis kimia akut akan mengalami batuk, gangguan pernafasan, dan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Bentuk yang akut juga dapat mengenai kulit dan mata. Macam yang keenam yaitu pneumatitis kimia. Pneumatitis kimia adalah peradangan paru-paru yang terjadi akibat menghirup gas dan bahan kimia. Gejala pada pneumatitis kimia akut, yang pertama rasa aneh di dada. Yang kedua, gangguan pernafasan, batuk, suara pernafasan abnormal. Gejala pada pneumatitis kronis, yang pertama sesak nafas ketika melakukan kegiatan ringan. Kedua, pernafasan cepat.
Penyebabnya, berbagai bahan kimia di dalam lingkungan rumah tangga dan industri bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru, baik yang bersifat akut maupun kronis. Macam yang ketujuh adalah pneumonitis hipersensitivitas, yaitu suatu peradangan paru yang terjadi akibat reaksi alergi terhadap alergen yang terhirup. Gejalanya dari pneumonitis hipersensitivitas akut berupa batuk, demam, menggigil, sesak nafas, dan merasa tidak enak badan. Nafsu makan berkurang, dan penurunan berat badan. Macam yang kedelapan adalah asma. Asma karena pekerjaan adalah suatu penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan serangan sesak nafas, bengek, dan batuk. Gejala tersebut biasanya timbul akibat kejang pada otot-otot yang menapisi saluran udara sehingga saluran udara menjadi sangat sempit. Penyebabnya biasanya yang paling sering adalah molekul protein atau debu kayu, debu gandum, bulu binatang, atau partikel jamur. Gejalanya biasanya timbul sesaat setelah terpapar oleh alergen dan seringkali berkurang atau menghilang jika penderita meninggalkan tempat kerjanya. Macam yang kesembilan yaitu kanker paru. Kanker paru adalah zat yang bersifat karsinogen dan dapat menimbulkan kanker paru antara lain adalah asbes, uranium, gas mustard, arsen, nikel, krom. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencegahan penyakit respirasi akibat kerja. Pencegahannya yang pertama, dokter perusahaan harus membuat peta risiko area pekerjaan. Setelah itu, pihak-pihak terkait bidang kesehatan perusahaan lainnya bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada pekerja tentang agen-agen yang dapat menyebabkan penyakit paru, seperti agen biologi dan kimia. Selanjutnya, membentuk peraturan undang-undang, membentuk program perlindungan, memberikan pengenalan diri tentang penyakit paru, mengadakan rekreasi ke tempat yang berhawa sejuk, menempatkan posisi ventilasi yang tepat. Kemudian untuk diagnosa dini dan terapi segera, yang pertama mencari tenaga kerja yang mempunyai risiko menderita penyakit paru, memeriksa daya pajut paru-paru, anamnesis riwayat medis lengkap, perlu dilakukan screening pada saat masuk menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan, dengan tujuan untuk mengetahui secara keseluruhan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan EKG, CT scan, pemeriksaan faal paru dan radiologi. Penderita yang atopik idealnya dianjurkan menghindari tempat yang jelas tempat pencetus. Kemudian untuk pencegahannya yaitu menciptakan kondisi tempat kerja yang baik dan sanitasi yang baik. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum penempatan dan berkala. Tenaga kerja hendaknya memakai masker agar tidak terpapar oleh penyebab penyakit paru. Melakukan isolasi sumber agar tidak mengeluarkan debu di ruang kerja, subsidi alat yang mengeluarkan debu, memakai metode basah yaitu penyiraman lantai, yang terakhir dengan alat berupa scrubber, elektrospresitator, dan ventilasi umum. Kemudian untuk pembatasan ketidakmampuan atau kecacatan, yang pertama terapi yang tepat untuk menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi dan kecacatan. Yang kedua, mencegah antisipasi komplikasi seperti berhenti merokok. Ketiga, menyediakan fasilitas untuk membatasi cacat. Yang keempat, memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pegawai yang sakit untuk berobat. Untuk rehabilitasinya, yang pertama menempatkan tenaga kerja yang terkena penyakit paru di tempat yang tidak berisiko untuk memperburuk keadaan parunya. Yang kedua, apabila tidak dapat dipindahkan, maka tenaga kerja yang terkena penyakit paru diberikan perlindungan ekstra. Yang ketiga, memberikan perlindungan ekstra pada tempat yang berisiko untuk menyebabkan penyakit paru. Kemudian untuk penata laksanaan penyakit paru akibat kerja yaitu yang pertama pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, yang kedua pemakaian alat pelindung diri, 3. Substitusi yaitu mengganti bahan yang lebih berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya, sampai melakukan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin cukup itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat bagi kita semua.